Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pada malam hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang orang benar yang diselamatkan. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Tehillim, atau kitab Mizmor atau kitab Mazmur, pasal kelima, ayat yang terakhir dari pasal kelima, yaitu ayat yang ke-13. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dengan keras, saudara. Dan kita akan membaca dengan penuh iman, dan sampai kita mendengar suara kita sendiri. Sudah ketemu semua? Tehillim pasal kelima, ayat yang ke-13. Sudah ya? Oke, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Alef, Bet, Gimel. Sebab Engkau, ya Yahweh, akan memberkati orang benar. Engkau akan memagarinya dengan kebaikan sebagai perisai. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah kita dengar bersama-sama dalam firman Tuhan yang saya sampaikan dalam beberapa kali ibadah akhir-akhir ini, kita sudah diberitahu bahwa tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Kalau kita perhatikan, tanda-tanda zaman itu sudah semakin jelas tandanya. Bahkan tidak hanya saya katakan tandanya itu semakin jelas, tapi tandanya itu sangat jelas, karena tandanya itu sekarang ada di depan mata kita. Yang sekarang ini sedang kita lihat dan dilihat oleh semua orang yang ada di seluruh penjuru belahan dunia ini adalah tanda yang diberikan Tuhan, yaitu memanasnya hubungan antar negara-negara. Dan kalau kita perhatikan, ketika negara dengan negara itu memanas hubungannya, maka ini kemudian memicu terjadinya perang di mana-mana. Dan suka atau tidak, saudara, kalau Yesua itu belum datang, maka cepat atau lambat kita itu juga akan melihat semua yang terjadi di luaran sana, atau melihat semua yang terjadi di luar negeri, itu tidak menutup kemungkinan akan kita lihat juga di negara kita. Tetapi apa yang saya katakan ini semua bukanlah doa dan harapan saya, ya. Jadi apa yang saya katakan di depan ini semua bukan doa dan harapan saya, saudara. Doa dan harapan saya tentunya hubungan Indonesia dengan negara-negara lain itu bisa tetap kondusif. Doa dan harapan saya Indonesia tetap aman, dan Indonesia dilindungi dan diberkati Bapak Yahweh. Amin. Dan doa saya yang paling utama itu adalah kiranya Bapak Yahweh itu sudah mengangkat kita dulu sebelum semua kekacauan karena perang ini terjadi di negara kita. Tetapi saya katakan semuanya ini kembali kepada hak prerogatifnya Bapak Yahweh. Atau semuanya ini saya kembalikan kepada keputusan Tuhan, apakah Indonesia itu nantinya akan masuk juga dalam kancah peperangan dunia atau tidak. Yang menentukan sekali lagi bukan kita, tetapi Bapak Yahweh. Nah, tetapi katakanlah suatu saat nanti, kalau Yesua itu belum datang, dan katakanlah juga Indonesia itu diizinkan masuk dalam kancah peperangan dunia, saya berharap melalui ayat firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, saya berharap kita semua bisa dikuatkan dengan ayat ini, saudara. Bahwa kalau sampai Bapak Yahweh itu izinkan perang itu juga terjadi di Indonesia, percayalah seperti yang kitab Mazmur tadi katakan, bahwa Bapak Yahweh pasti akan memagari orang-orang benarnya dengan perisai kebaikannya. Amin. Saya percaya kalau Tuhan izinkan perang itu sampai di Indonesia,
Dan Tuhan izinkan kita melihat. Saya cuma percaya satu hal, kalau saat itu Yesua belum datang, berarti Roh Kudus itu masih ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau Roh Kudus masih ada bersama-sama dengan kita, pagar kebaikan Bapa Yahweh, itulah yang akan menjadi perisai perlindungan bagi kita. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, ketika kitab Mazmur tadi mengatakan bahwa Engkau Yahweh akan memagari orang benar dengan kebaikan sebagai perisainya. Di sini ada satu catatan yang harus kita perhatikan baik-baik. Ada satu catatan yang harus saudara dan saya itu perhatikan dengan baik-baik. Bahkan saya tidak hanya mengatakan saudara perhatikan baik-baik, tapi saudara garis bawahi kata-kata ini. Bahwa yang dipagari Bapa Yahweh dengan perisai kebaikannya, itu bukan orang yang dibenarkan Bapa Yahweh, tapi yang dipagari Bapa Yahweh dengan perisai kebaikannya, itu adalah orang-orang benarnya Bapa Yahweh. Sekali lagi saya ulangi. Di sini ketika tadi kita diberitahu, saya berharap Mazmur 5 ayat 13 ini bisa memberi kekuatan kepada kita. Kelak katakanlah ketika Indonesia ini diizinkan masuk dalam kancah peperangan dunia, percayalah bahwa Bapa Yahweh itu pasti memagari orang benar. Di sini ada satu catatan yang harus kita garis bawahi, saudara. Bahwa yang dipagari dengan perisai kebaikan Bapa Yahweh itu bukan orang yang dibenarkan Bapa Yahweh, tapi orang-orang benar. Sampai di sini kira-kira saudara bisa membedakan enggak? Kalau saya mengatakan yang dipagari itu bukan orang yang dibenarkan, tapi orang benar. Bisa membedakan? Bisa ya. Bedanya apa? Kalau orang yang dibenarkan itu benarnya karena apa? Karena kemurahannya Bapa Yahweh. Paham saudara? Kalau orang yang dibenarkan itu benarnya karena kemurahannya Bapa Yahweh. Artinya Bapa Yahweh yang membenarkan kita. Tapi kalau disebut orang benar, itu berarti ada satu effort atau ada satu upaya atau usaha yang dia lakukan supaya orang itu dideteksi Bapa Yahweh benar, gitu loh saudara. Ya, ini bedanya antara orang yang dibenarkan dengan orang benar. Jadi orang benar itu benarnya bukan karena kemurahan Tuhan, tapi benarnya memang orang itu kepingin dia itu hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga dia itu akan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika dia berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka orang yang dikatakan benar itu akan berusaha untuk setiap mitzvot atau perintahnya Bapa Yahweh di dalam kitab suci, itu akan dia usahakan sebisa mungkin untuk tidak ada yang dia langgar, saudara. Tapi sebisa mungkin Bapa Yahweh merintah apa, dia akan lakukan perintah itu dengan baik-baik. Dan saya katakan, untuk mencari orang yang seperti ini sangat langka. Saya sebut yang model seperti ini rare item atau barang langka, orang yang sangat langka, orang yang benar-benar ingin hidup itu benar. Dia lakukan satu effort, satu usaha, satu upaya. Pokok bagaimana caranya, Tuhan merintah apa di dalam kitab suci, aku akan lakukan perintah itu sebaik-baiknya. Sekalipun ketika dia lakukan satu perintah dia berhasil, kemudian perintah kedua dia gagal, dia akan terus memberikan satu effort untuk dia bisa mengerjakan perintah kedua, tiga, dan seterusnya itu dengan sebaik mungkin. Pokok yang ada di pikirannya orang itu, saudara, itu cuman bagaimana caranya aku itu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan orang benar. Dan inilah bedanya antara orang benar dengan orang yang dibenarkan oleh Bapa Yahweh. Dan untuk mencari orang benar seperti ini sangat langka. Tapi sekalipun langka, kita masih bisa melihat orang-orang benar itu seperti siapa? Abraham.
Terus seperti siapa lagi? Kita bisa melihat Elia. Kemudian kita juga bisa melihat siapa? Henok. Itulah orang-orang benar dan beberapa orang-orang benar lainnya. Tetapi kalau di sini saya katakan beberapa orang-orang benar lainnya, itu bukan berarti jumlahnya itu ombyoan banyak, enggak saudara. Jumlahnya itu hanya segelintir, hanya bisa dihitung jari. Dan inilah yang sebetulnya seharusnya kita kejar. Ketika sekarang ini kita sudah di dalam kebenaran Bapak Yahweh. Nah, ini bedanya antara orang benar dan orang yang dibenarkan oleh Bapak Yahweh. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu sebetulnya seperti apa orang benar yang akan dipagari dengan perisai kebaikan itu? Mari kita membuka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Beresit pasal ke-18 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-33. Beresit pasal ke-18 atau Kejadian 18 ayat 20 sampai dengan yang ke-33. Saudara simak baik-baik, saya akan bacakan buat saudara. Maka Yahweh berfirman, betapa banyaknya keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan dosa mereka sudah terlampau berat. Aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar seperti keluh kesah orang yang telah masuk kepadaku. Mereka telah melakukan semuanya itu, dan jika tidak maka aku mengetahuinya. Dan beranjaklah orang-orang itu dari sana lalu pergi menuju Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Lalu Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau juga akan membinasakan orang benar bersama orang jahat? Seandainya ada 50 orang benar di tengah-tengah kota itu, apakah engkau juga akan membinasakan dan tidak memperdulikan tempat itu demi ke-50 orang benar yang ada di tengah-tengahnya? Jauhlah kiranya dari engkau ya Yahweh untuk melakukan hal seperti demikian, yaitu untuk menghukum mati orang benar bersama orang durhaka, dan seolah-olah orang benar menjadi sama dengan orang durhaka. Jauhlah kiranya dari engkau. Apakah yang menghakimi seluruh bumi tidak akan memberlakukan keadilan? Dan Yahweh berfirman, jika di Sodom aku mendapati 50 orang benar ada di tengah-tengah kota itu, maka aku akan peduli terhadap seluruh tempat itu demi mereka. Lalu Abraham menjawab dan berkata, lihatlah, sekarang aku telah lancang untuk berbicara kepada Elohim, padahal aku hanyalah debu dan abu. Seandainya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, akankah engkau membinasakan seluruh kota karena 5 orang itu? Dan Yahweh menjawab, aku tidak akan membinasakannya apabila aku mendapati 45 orang benar di sana. Dan dia menambah lagi dengan berbicara kepada Yahweh dan berkata, seandainya di sana didapati 40 orang benar, dan Yahweh berfirman, aku tidak akan melakukannya oleh karena ke-40 orang benar itu. Dan Abraham berkata, aku mohon biarlah Elohim tidak menjadi murka kalau aku berkata seandainya di sana didapati 30 orang benar. Dan dia berfirman, aku tidak akan melakukannya apabila aku mendapati 30 orang benar di sana. Dan dia berkata, lihatlah sekarang aku telah lancang untuk berbicara kepada Elohim. Seandainya di sana didapati 20 orang benar, dan dia berfirman, aku tidak akan membinasakannya oleh karena ke-20 orang benar itu. Dan Abraham berkata, aku mohon biarlah Elohim tidak menjadi murka kalau aku berkata sekali ini saja, seandainya di sana didapati 10 orang benar. Dan Yahweh menjawab, aku tidak akan membinasakannya oleh karena ke-10 orang benar itu. Dan setelah Yahweh selesai berbicara kepada Abraham, pergilah Yahweh dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah Abraham yang tawar-menawar dengan Bapak Yahweh ini pasti sudah tidak asing di telinga kita, saudara. Nah, tetapi sebetulnya ketika Abraham tawar-menawar dengan Bapak Yahweh,
Kalau saudara perhatikan di situ sebetulnya ada satu clue atau satu petunjuk yang nantinya akan memberitahu kita tentang siapa itu orang benar yang dimaksud. Ya, jadi sebetulnya ketika Abraham itu tawar-menawar dengan Bapak Yahweh, sebetulnya tawar-menawarnya Abraham ini adalah satu di antara clue atau petunjuk tentang siapa orang benar itu. Ketika Abraham menyebut angka-angka dalam tawar-menawarnya dengan Tuhan, sebetulnya angka-angka itulah yang satu di antaranya menjadi petunjuk siapakah orang benar yang dimaksud itu. Pada waktu itu saudara, Abraham itu bukan tidak tahu kalau orang benar yang ada di Sodom itu jumlahnya tidak banyak. Abraham bukan tidak tahu, dia tahu kalau orang benar yang ada di Sodom itu jumlahnya tidak banyak. Abraham ngerti. Maka kalau kita perhatikan untuk membuktikan bahwa Abraham itu tahu bahwa dia tahu di Sodom itu tidak banyak orang benar yang ada di sana. Untuk membuktikan, saudara perhatikan saja angka-angka yang disebutkan Abraham ketika dia menawar kepada Bapak Yahweh. Kalau saudara perhatikan, angka-angka penawarannya itu semakin naik atau semakin turun? Semakin turun. Nah, turunnya angka penawarannya Abraham ini menunjukkan kalau Abraham itu sebetulnya tahu bahwa di Sodom itu sebetulnya tidak banyak orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka karena Abraham mengerti di Sodom dan di dekat Sodom orang percaya Bapak Yahweh, katakanlah mungkin jumlahnya itu ada 50 orang, dan di dekat Sodom itu juga ada Lot dan keluarganya. Lalu kalau coba di total-total mungkin jumlahnya itu sekitar 50 orang saudara. Tapi kalau saudara perhatikan kemudian Abraham ini dia berpikir lagi, dia merenung lagi, dia berpikir kira-kira 50 orang percaya itu hidupnya benar enggak ya? Dia ngerti, ini sepertinya orang-orang percaya Yahweh yang ada di Sodom dan di sekitar Sodom atau yang disebut ada di dekat Sodom, itu mungkin kalau di total-total itu jumlahnya kalau 50 ya adalah mungkin sekitar 50-an. Cuman pada saat dia menghitung ketemu angka 50, di situ kemudian Abraham ini merenung lagi. Dia berpikir, cuman 50 orang ini kira-kira hidupnya benar enggak ya di hadapan Tuhan. Maka inilah kenapa Abraham itu menawar kepada Bapak Yahweh. Karena Abraham tahu kalau orang-orang percaya itu hidupnya belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena pada saat Abraham mulai menawar di angka 50 orang, Abraham di situ berpikir lagi, kira-kira dari 50 orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, ini hidupnya benar atau enggak ya ini ya? Kira-kira benar enggak ya? Maka dia ngapain saudara? Dia melakukan terus apa itu? Penawaran. Dan kalau saudara perhatikan setelah dia nawar 50 orang, kemudian Abraham nawar lagi jadi berapa? 45. Lalu kemudian setelah dia nawar di angka 45, di situ kembali Abraham itu mikir-mikir lagi. Kalau 45 ya adalah orang percaya. Saya katakan orang percaya, bukan orang benar. 45 adalah orang percaya Yahweh di Sodom dan sekitarnya. Cuman kira-kira 45 orang ini orangnya benar enggak ya sama Bapak Yahweh? Hubungannya itu baik enggak ya sama Bapak Yahweh? Dan kalau kita perhatikan, begitu seterusnya sambil Abraham itu berkomunikasi dan menawar kepada Tuhan, Abraham kemudian dia terus merenungkan orang-orang percaya yang ada di Sodom sampai kemudian jatuh di angka yang terakhir, yaitu angka 10 orang. Nah, melalui angka-angkah penawaran Abraham ini saudara, kita akan diberitahu seperti apa orang benar yang akan ditolong Bapak Yahweh nantinya. Dan kalau
kisah ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang, saudara, ini sangat relevan sekali. Artinya apa yang terjadi di zaman Abraham dulu itu juga diterapkan pada zaman kita sekarang ini. Dan nanti kita akan tahu melalui angka-angka penawaran yang diberikan Abraham kepada Bapak Yahweh ini, kita akan tahu orang benar yang dimaksud yang nantinya akan ditolong Tuhan ketika masa-masa kesukaran itu sudah terjadi, dan orang itu akan dipagari dengan satu pagar khusus yang disebut dengan pagar kebaikan Bapak Yahweh. Kira-kira kriteria orang yang akan dipagari Bapak Yahweh dengan perisai kebaikan Tuhan itu seperti apa? Nanti kita akan tahu. Yang pertama, kalau ada 50 orang benar di Sodom, 50 orang benar ini sedang memberitahu kita bahwa 50 orang benar ini adalah orang yang benar-benar memiliki kesetiaan kepada Bapak Yahweh dan juga kepada Yesua. 50 itu adalah nilai gematria dari huruf Ibrani Nun, yang satu diantaranya Nun itu memiliki arti Neeman, yang artinya faithfulness atau kesetiaan. Sodom wa Amorah atau Sodom dan Gomora ini adalah contoh lingkungan orang-orang yang moralitas dan kerohaniannya itu rusak parah, saudara. Nah, tentunya kesetiaan yang dimaksud di sini ini bukan sekedar kesetiaan beribadah atau kesetiaan melayani Tuhan. Tapi kesetiaan yang dimaksud di sini tidak lain adalah kesetiaan untuk tidak terpengaruh dengan lingkungan yang rusak yang ada di Sodom. Sodom itu dikenal dengan dosa perzinahannya. Maka ada istilah namanya sodomi. Kata sodomi itu dari kata Sodom, dan itu nuansanya adalah perzinahan jasmani. Sodom itu dikenal dengan dosa perzinahan. Maka sama seperti orang-orang percaya yang ada di Sodom, melalui kesetiaan di angka 50 orang ini, saudara, kesetiaan kita kepada Bapak Yahweh dan Yesua itu juga sedang diuji. Saudara perhatikan ini baik-baik. Melalui angka 50 orang ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa kesetiaan kita kepada Bapak Yahweh dan Yesua sekarang ini juga sedang diuji oleh Tuhan. Kalau sekarang ini kita sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, kira-kira kita setia enggak? Beribadahnya itu cuman sama Bapak Yahweh dan Yesua. Kok saya mempertanyakan seperti ini? Karena saya perhatikan masih banyak orang-orang yang sudah dimeterai di dalam nama Yahweh dan Yesua, tapi ibadahnya itu masih jalan-jalan. Maka tadi saya katakan, sekarang ini kita yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, kita itu ibadahnya setia enggak cuman sama Bapak Yahweh dan Yesua? Atau justru kita masih suka jadi jemaat yang saya katakan jemaat maha hadir? Masih suka datang ke gereja-gereja yang masih menyembah berhala. Asal saudara tahu, posisi kita sekarang ini bisa saya katakan sama persis dengan orang-orang percaya yang pada waktu itu ada di Sodom. Kita dan mereka yang dulu ada di Sodom itu juga sama-sama hidup di tengah-tengah lingkungan perzinahan loh, saudara. Ya, asal saudara tahu. Saudara dan saya itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di Sodom dulu, yang hidup di tengah-tengah lingkungan apa tadi? Perzinahan. Cuman kalau sekarang perzinahannya itu bukan perzinahan secara fisik, tetapi perzinahan secara roh. Yang dilacurkan, yang dijinahkan itu imannya atau kerohaniannya. Ketika saudara itu masih suka beribadah di gereja yang tidak menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, suka atau tidak, sebetulnya saudara itu sedang berzina loh. Ya, saudara mau suka atau tidak mendengarkan kata-kata saya ini,
Kalau saudara itu masih suka beribadah di gereja yang tidak menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, sebetulnya saudara itu sedang berzina. Dan saudara itu sebetulnya sedang datang ke tempat apa? Kalau berzina berarti ke tempat pelacuran gitu loh. Cuman yang dilacurkan itu bukan tubuh fisiknya, tapi iman saudara-saudara sekalian yang sedang dilacurkan. Biarkan Ruh HaKodes saja atau Roh Kudus saja yang maha hadir di gereja-gereja yang masih menyembah berhala. Untuk apa tujuannya? Untuk mempertobatkan gembala sama jemaatnya, gitu loh saudara. Ya, biarkan Roh Kudus saja yang maha hadir di gereja-gereja yang masih menyembah berhala untuk mempertobatkan gembala dan jemaatnya. Saudara tidak usah ikut-ikutan maha hadir. Kalau meteraimu itu sudah benar di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, beribadahlah hanya di tempat yang menyembah Bapak Yahweh dan Yesua. Saudara yang sudah dimeterai nama Yahweh dan Yesua, saudara itu harus tetap setia beribadah hanya kepada Bapak Yahweh dan Yesua, tidak boleh di tempat yang lain. Dengan tegas saya katakan, saudara masih datang ke gereja yang masih menyembah sesembahan yang lama yang saya sebut mereka berdua itu sebetulnya berhala, sebetulnya saudara itu sedang datang ke tempat pelacuran. Sekalipun di sana itu mereka memuji-muji Tuhan, asal saudara tahu tempat itu tidak ada bedanya dengan tempat pelacuran. Sekalipun yang dilacurkan saat itu bukan tubuh fisiknya, tetapi tubuh rohaninya atau iman saudara itu sedang dilacurkan. Ya, saya harus ngomong ini karena saya perhatikan masih ada orang-orang yang memang dia juga tidak beribadah di tempat yang menyembah berhala. Tetapi saya perhatikan dari informasi yang masuk ke saya, kalau memuji Tuhan itu masih kuat Yesus Kristusnya. Padahal kita sudah dikasih tahu siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Dan tidak boleh kita sembah-sembah lagi. Karena Yesus Kristus itu nuansanya alam dewa dan alam perjinan jasmani. Masa yang beginian kita sembah-sembah dan kita bawa-bawa dalam iman percaya kita. Sudah tidak boleh saudara. Ya, saudara sudah dimeterai di dalam nama Bapak Yahweh dan Yesua. Jangan sekali-kali Jesus Christ. Wong punya Tuhan sendiri yang namanya Yesua HaMasiah, kok masih Jesus itu apa? Gitu loh. Tahu enggak saudara, ketika saudara sebut-sebut lagi nama itu, Yesua itu hatinya teriris-iris. Yesua itu hatinya tersakiti. Sekalipun arah saudara mengatakan, kan arahku itu kepada Yesua, tetap tidak bisa. Kalau kamu sedang bercinta dengan istrimu atau dengan suamimu, suami atau istrimu itu kemudian memuaskan engkau dan kamu berkata engkau memang hebat Yuni, ya toh? Loh, namaku kan bukan Yuni, aku kan Yani, wis ora apa-apa, sing penting atiku ning Yuni. Kira-kira saudara bisa terima dengan ucapan suami saudara yang seperti itu? Tidak akan bisa terima. Mesti si Yani ini akan mikir, ki mesti muawan bar ketemu wong jenenge Yuni. Gek bar kumpul kebu karo Yuni ini. Ya toh? Si Yani akan bisa saja mikir seperti itu. Manusia saja tidak bisa terima saudara. Kalau dikatakan yang penting hatiku itu kepada kamu Yani, ya. Padahal kepleset lah ngomong. Itu loh. Jadi saudara yang sudah dimeterai di dalam nama Yahweh dan Yesua, saudara harus tetap setia beribadah hanya kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Amin. Tidak boleh kepada ilah yang lain. Tegas saya katakan. Kalau saudara ngomong, ada yang bilang boleh, itu berarti saudara sedang datang ke tempat pelacuran. Ini yang pertama, di angka 50 orang. Lalu yang kedua, kalau ada 45 orang benar di Sodom, 45 orang benar ini sedang memberitahu kita bahwa 45 orang adalah jumlah dari 40 orang dan 5 orang.
Dan 40 orang dan 5 orang ini sedang berbicara tentang orang benar adalah orang yang berani tampil beda atau berani menampilkan identitas imannya yang berbeda. 40 itu adalah nilai gematria dari huruf mem, di mana huruf mem beberapa di antaranya memiliki arti mayim yang artinya water atau air. Di mana air ini berbicara tentang orang banyak. Kalau kita memperhatikan dalam nubuatan kitab Geliahna atau Wahyu 17 ayat 15, air di sini ini sebetulnya kata sandi atau simbol dari orang banyak. Maka di sini saya tulis air itu simbol dari orang banyak. Lalu mem itu juga punya arti mighty atau kuat, yang artinya berkuasa. Kuat atau berkuasa ini berbicara tentang keberanian. Lalu 5 adalah nilai gematria dari huruf He yang memiliki arti to show atau memperlihatkan, yang berbicara berani menunjukkan identitas yang berbeda. Dan 30 dari angka penawaran Abraham ke-30 ini adalah gematria huruf Lamed yang memiliki arti faith atau iman. Seperti kita ketahui saudara, iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu sudah tidak sama lagi dengan iman kita yang dulu ketika kita masih menyembah Tuhan A dan Yesus Kristus. Tapi ketika sekarang ini iman kita berbeda, kira-kira bagaimana dengan kita sendiri saudara? Dengan mental dan pribadi kita sendiri itu kira-kira bagaimana? Tadi kan di depan saya kasih tahu, iman kita yang sekarang dengan iman kita yang dulu itu masih sama atau enggak? Sudah enggak sama lagi. Nah kalau kita sekarang sudah ngerti, iman kita yang sekarang dengan iman kita yang dulu itu sudah enggak sama. Sekarang saya mau tanya, kira-kira bagaimana dengan kita? Mental dan pribadi kita untuk tampil berbeda, itu berani enggak kira-kira? Berani enggak kira-kira untuk kita itu tampil beda dengan iman kita yang dulu? Berani? Harus berani. Kalau enggak berani apa bedanya sama iman yang belum di dalam kebenaran dulu? Yang saya katakan iman kita yang dulu itu seringkali masih suka apa? Toleransi soal iman. Kalau kita perhatikan imannya orang Kristen, saya perhatikan itu paling kental dengan yang namanya toleransi. Saya perhatikan kita dulu juga ketika masih Kristen, kita itu masih suka toleransi. Maka kalau kita sudah di dalam Bapa Yahweh, itu jangan sekali-kali toleransi soal iman. Ya, jangan kita kalah sama minyak kayu putih. Minyak kayu putih saja semboyannya apa? Untuk anak jangan coba-coba. Nah ini kanggo iman kok coba-coba, gitu loh. Ini soal iman loh saudara, jangan saudara coba-coba toleransi. Jadi kalau saudara sudah di dalam Bapa Yahweh, ya jangan suka toleransi soal iman. Sebentar lagi saudara, akan ada hari raya yang bukan dari iman percaya kita. Ya, kira-kira berapa hari lagi? Tanggal berapa sih? Tanggal 2 ya. Sebentar lagi itu akan ada hari raya yang bukan dari iman percaya kita. Kira-kira bagaimana sikap kita sebagai orang percayanya Bapak Yahweh dan Yesua? Apakah saudara berani tampil beda dengan tidak ikut-ikutan merayakan? Atau justru kita akan ikut-ikutan merayakan dan justru akan ikut larut dalam euforianya? Bagaimana kira-kira? Kita berani enggak tampil beda dengan tidak ikut-ikutan merayakan? Berani enggak kira-kira? Tenane, sesuk nek gerejane sepi awas ya. Waya ibadah, lah untunge ndak ibadah ya. Katulung kowe. Tapi misalkan ibadah, saya tanya sekali lagi, berani enggak kita itu tampil beda dengan tidak ikut-ikutan merayakan? Atau justru saya perhatikan
Ada orang-orang yang sudah di dalam Bapa Yahweh sekalipun itu justru malah ikut larut dalam tenggelam dalam euforianya. Ini aneh saudara, ya. Beberapa hari lagi iman saudara itu akan diuji. Saudara ya, lo aja kali gue kagak, ya. Kalau saya jelas ora mungkin, ya, ora mungkin nek saya. Beberapa hari lagi iman saudara itu akan diuji. Ya, saat itu akan kelihatan seperti apa kualitas iman saudara. Apakah saudara itu punya kualitas sebagai seseorang di dalam Bapa Yahweh yang berani tampil beda, atau justru ikut telap-telep makan lontong opor, ya, dan larut dalam euforianya. Loh, memangnya lontong opor tidak boleh toh Pak? Mungkin ada di antara kita yang bertanya seperti ini. Kalau kita bikin sendiri, tidak masalah. Dari tangan kita sendiri orang yang percaya Bapa Yahweh tidak masalah. Tapi kalau dari mereka yang bikin, kalau saya terus terang tidak mau. Ya. Lah kan lontong opor itu cuman untuk merayakan sukacita kemenangan Pak. Ya memang. Ning kan kemenangannya bukan kemenangan untuk iman percaya kita. Betul apa betul? Ya itu, kemenangannya bukan untuk iman percaya kita. Lah ngapain kita ikut-ikutan gitu loh. Ya. Kalau berani menerima, kalau berani menolak ya bagus. Tapi kalau tidak berani menolak karena sungkan, terima dulu tapi jangan pernah dikonsumsi. Paham? Ya. Kalau dikirimi seperti saya di sini, kalau setiap apa jenenge gue yang dapat kambing itu, nah korban itu kalau tak kumpulke mungkin 6 kilo ada. Saya kasihin, coba disalurkan ke yang lain saja. Yang lain sudah Pak Nino belum. Ya sudah, tak terima sih. Karcisnya tak terima, tak simpan. Cuma tak taruh, kadang tak taruh di jendela. Sampai lupa. Tidak saya ambil. Karena kalau saya ingat saya akan kasihkan ke orang. Tapi seringkali kalau sudah tak taruh di jendela gitu karcisnya, saya lupa saudara. Saya juga melakukan itu. Kalau saya pertama, saya akan kembalikan baik-baik. Ini tolong disalurkan aja ke orang lain yang membutuhkan. Saya tidak usah, saya bilang begitu. Yang lain sudah semua Pak. Ini Bapak yang belum sama tetangga sebelah kanan kiri. Oh ya sudah, tak terima dulu. Jadi begitu ya. Ya nih ya. Kalau dikirimi, yang penting kalau tidak berani menolak langsung, ya terima dulu supaya tidak menyakiti orang itu. Taruh saja, tidak usah dikonsumsi. Itu kalau saya saudara. Kalau saya tidak mau, ya. Sekalipun lontong opornya itu cuman untuk merayakan sukacita kemenangan. Tapi ingat, itu sukacita kemenangan versinya siapa? Apakah itu versi iman percaya kita? Bukan saudara, ya. Versi iman percaya kita itu pada saat kapan? Hari raya apa? Ayo, kita menang pada saat hari raya apa? Yom Habikurim kemarin. Kapan? Pada saat Yesua bangkit dari kematiannya. Itulah kemenangan yang sejati. Nek Yesua kan betul-betul menang, benar enggak? Dia mati pada hari yang ketiga bangkit. Berarti menang enggak kalau dia sudah bangkit? Menang beneran gitu loh, bukan menang apa ya, bukan menang euforia, bukan menang euforianya, tapi memang benar-benar Yesua itu menang. Maka kemarin kita ngapain? Makan-makan, betul? Nah itu yang benar, itu merayakan sukacita kemenangan yang benar itu pada saat Yesua bangkit dari kematiannya, atau pada hari raya Yom Habikurim. Jadi sekalipun itu temanya untuk merayakan sukacita kemenangan, ingat itu bukan versi iman percaya kita. Angel ya, jadi orang percaya, angel enggak? Sulit enggak? Gampang. Kuncinya itu di mulut kita. Tinggal mulut kita itu jangan sembarangan makan, ngerti enggak? Tapi nek mulut kita sembarangan makan, saudara akan selalu kesulitan sampai kapanpun, saudara akan merasa sulit. Jadi kalau saya tanya gampang atau sulit? Gampang. Tinggal mulutnya itu jangan sembarangan makan, direm gitu loh. Yang hak kita, versi iman percaya kita itu saja yang kita makan gitu loh.
Kita tidak akan kekurangan kok saudara. Saya percaya kita itu tidak akan pernah kekurangan kalau kita tidak makan makanan dari mereka. Amin. Bapak Yahweh Yireh itu Yahweh yang melihat ketaatan kita. Ketika dia lihat kita taat, saya percaya tangan kanan Yahweh yang perkasa itu akan selalu memberkati kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dalam beberapa hari ke depan iman kita akan diapain? Diuji. Siap? Uji nyali loh ini, ya. Ini uji nyali iki. Ya, dalam beberapa hari ke depan iman kita itu akan diuji. Saudara-saudara akan diuji nyalinya. Nah, saat itu akan kelihatan apakah saudara tipe orang gampangan atau orang yang berani tampil beda dengan iman saudara yang sekarang ini sudah berbeda, ya. Ingat, kurang beberapa hari lagi saudara akan masuk dalam uji nyali iman saudara. Nanti di situ akan ketahuan ini orang gampangan atau orang yang berani tampil beda dengan imannya yang juga sudah berbeda. Nah, sebelum besok saudara masuk dalam uji nyali, tak sangoni sih, ya. Tak kasih bekal dulu. Yuk kita baca bersama-sama kitab Ibrani 12 ayat yang ke-8. Ibrani 12 ayat yang ke-8 kita baca dalam dua versi. Yang pertama versi LAI atau TB, yang kedua versi ILT. Kita baca semuanya. Saudara ketik dulu Ibrani 12 ayat 8, lalu di atas itu ada garis 3, saudara pencet. Nah, setelah dipencet itu akan muncul dua versi. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Ibrani 12 ayat ke-8. Nah ya, kita baca yang versi TB dulu. Terjemahan baru atau LAI. 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak apa kuwi? Gampang, alias anak gampangan. Sekarang kita baca versi ILT-nya. 1, 2, 3. Namun jika kamu tanpa didikan, yang dengannya semua orang telah menjadi mitranya, maka kamu bukanlah anak-anak, melainkan anak-anak apa kuwi? Haram. Ya, yang ngomong saya apa kitab suci? Kitab suci sing ngomong loh saudara ya. Nah, artinya apa ini Pak? Yang dimaksud bebas dari ganjaran atau lepas dari didikan itu apa? Artinya kita itu membebaskan diri dari perintah Bapak Yahweh. Paham saudara? Ya, jadi yang dimaksud jika kamu bebas dari ganjaran itu artinya kita membebaskan diri dari perintahnya Bapak Yahweh. Yang satu diantaranya kita tidak boleh ikut-ikutan masuk dalam perayaan hari raya yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan iman percaya kita, gitu loh. Paham saudara? Ya, yang dimaksud bebas dari ganjaran itu artinya kita membebaskan diri dari perintah Bapak Yahweh. Cuman masalahnya ketika kita membebaskan diri dari perintah Bapak Yahweh, kita itu bukan disebut anak Bapak Yahweh, tapi disebut apa kuwi? Anak haram. Ngerti lah kuwi. Gila nih loh. Lah iya, makanya jajalan sesok ya. Nek sampai saya dapat laporan masuk sini tak sambut. Mari silakan masuk anak haram. Ya. Makanya aja macam-macam ya. Ini yang ngomong bukan saya loh. Kalau saudara coba-coba membebaskan diri dari didikan, dari perintahnya Bapak Yahweh, saudara bisa aja. Cuman setelah itu suka atau tidak, saudara itu akan menerima predikat gelar di belakangnya. Bukan SH, tapi AH. Ya, anak haram. Mau saudara? Nek saya tidak mau. Wong kita ini sudah dibeli Yesua dengan harga yang tunai dibayar di muka. Mosok disebut anak apa? Haram. Wah, kalau saya tidak mau. Kalau saya terus terang tidak tertarik saudara. Kumpul-kumpul begitu tidak tertarik ya. Diundang ikut acara ini terus terang tidak tertarik. Ya, di samping saya itu memang tidak seneng acara-acara begituan. Acara begitu saya sendiri sing kawin dulu aja itu tidak pakai rame-rame di gedung. Ya, tanya istri saya itu.
Saya minta istri saya dibatalke weh sing ning gedunge. Tanya istri saya itu boleh. Apalagi datang ke acara-acara seperti itu. Saya memang tidak suka, saudara. Ya, jadi kita sekarang itu sudah di dalam Bapak Yahweh, jangan jadi orang gampangan. Waduh, perhelatan besar apa, di situ tidak ada Bapak Yahweh yang dimuliakan. Hari raya yang tidak ada kaitannya dengan iman percaya kita, diundang geruduk melu sing penting mangan. Wah, bocai kalau iman kita seperti ini ya. Selain bocai, saudara itu harus siap menerima label di nama kita, di belakang nama kita. Misalkan ini, Naomi Eko Herowati, aha, koma aha ini teko ini mau guyung dok. Ya toh, karena dia ngerti anak Arab. Percuma ya toh. Jadi saudara sebentar lagi akan diuji apakah saudara itu anak gampangan atau betul-betul anak Bapak Yahweh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan lompat ke 20 orang. Karena yang ke-40 dan 30 itu sudah include di sini saudara ya. Yang ke-40 dan 30 sudah include di sini. Kita lompat yang ke-20 orang. Kalau ada 20 orang benar di kota Sodom, 20 orang benar ini sedang memberitahu kita bahwa orang benar adalah orang yang menentukan keadaan imannya, bukan imannya yang ditentukan oleh keadaan. 20 itu adalah nilai gematria dari huruf kaf yang memiliki arti keter, yang artinya crown atau mahkota, yang berbicara tentang otoritas. Kaf itu juga memiliki arti a palm of a hand atau telapak tangan kita, yang berbicara tentang guratan yang membentuk huruf M di telapak tangan kita, yang memiliki arti masah dan masal, yang artinya diurapi untuk memerintah. Saudara-saudara sekalian, ketika Abraham menawar sampai di angka 20 orang ini, mungkin pada waktu itu Abraham ingat sama istrinya Lot. Istrinya Lot, sekalipun saya katakan istrinya Lot ini orang percaya Bapak Yahweh, tapi asal saudara tahu, iman istrinya Lot itu bukanlah iman yang saya katakan iman yang menentukan keadaan. Istrinya Lot memang dia orang yang percaya Bapak Yahweh. Wong Lotnya itu juga orang percaya Yahweh. Biasanya kalau suaminya percaya Yahweh, istrinya juga ikut percaya Yahweh. Tapi asal kita tahu, sekalipun istrinya Lot itu juga percaya Bapak Yahweh, tapi ternyata iman istrinya Lot itu bukan iman yang menentukan keadaan. Tapi kita bisa melihat iman istrinya Lot itu iman yang ditentukan oleh keadaan. Buktinya apa saudara? Coba saudara perhatikan, ketika Lot dan seluruh keluarganya itu disuruh cepat-cepat keluar dari kota Sodom sama malaikat Bapak Yahweh, yang lain itu cepat-cepat keluar, Lot dan anaknya cepat-cepat gage-gage keluar. Terus malaikat ngomong apa? Keluar kamu dari kota ini, karena aku akan meluluh lantakan dan membinasakan kota ini. Maju terus, jangan nengok ke belakang. Waktu itu Lot dan anak-anaknya itu keluar, matanya madep ke depan terus. Tapi saudara lihat, Lot imannya itu ternyata bukan menentukan keadaan, tetapi dia ditentukan sama keadaan. Apa yang dilakukan istrinya Lot pada waktu itu? Saudara tahu? Istrinya Lot itu justru apa? Yitmahmah. Dia menunda untuk diselamatkan. Kalau kitab ILT itu menulis dengan berlambat-lambat. Waktu itu malaikat utusan Bapak Yahweh yang nyamar itu sudah memberitahu supaya Lot dan keluarganya itu cepat-cepat keluar dari rumah dan keluar dari kotanya Sodom. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak dibinasakan bersama-sama dengan orang Sodom dan Gomora. Tapi kalau kita melihat di ayat yang ke-16 tadi, di situ kita bisa melihat istri Lot itu justru yitmahmah. Dia menunda menyelamatkan dirinya.
Asal saudara tahu, menunda dan berlambat-lambat itu beda, saudara. Menunda itu saya katakan lebih parah daripada berlambat-lambat. Kalau berlambat-lambat itu sudah jalan bergerak, ning jalannya apa? Pelan-pelan gitu loh. Tunak-tunuk, timak-timik gitu loh. Radang gagih. Itu berlambat-lambat. Tapi kalau menunda, itu sama saja pada waktu orang itu mau ditolong. Dia ngomong apa? Sik, nanti dulu, nanti saja. Paham saudara? Itu yang disebut dengan yitmahmah atau menunda. Jadi menunda dan berlambat-lambat itu beda. Ini sayangnya ILT nerjemahinnya masih pakai kata berlambat-lambat. Ini tidak benar. Yang benar itu menunda. Karena pada waktu itu istri Lot itu benar-benar dia berhenti dan dia menoleh kemana? Ke belakang, melihat kembali kemana? Kota Sodom. Karena apa? Sejak awal dia bersama suaminya sudah melihat lembah Yordan dan sekitarnya itu lembah yang paling indah. Lembah yang diairi air yang sangat deras. Dan lembah itu sangat subur. Maka ketika dia melihat harus meninggalkan kota yang sangat indah itu, hatinya apa? Keberatan. Saya rasa saudara, ini satu kebodohan besar. Kotanya mau dihancurkan Bapak Yahweh, malah menunda menyelamatkan dirinya sendiri. Ini kan satu kegoblokan besar kalau kita perhatikan. Dan kalau kita perhatikan saudara, berapa banyak pemimpin gereja yang seperti istrinya Lot ini, yang berlambat-lambat menunda membawa jemaatnya kepada kebenaran yang sejati. Padahal dunia itu sebentar lagi akan diserahkan kepada anti Hamasyah. Ning sampai detik ini juru selamat jemaatnya yang benar itu belum diperkenalkan, dan otomatis kalau belum diperkenalkan juru selamat yang benar yang bernama Yahweh dan Yesua itu juga belum dimiliki sama jemaatnya. Wong dikenal kowe ora gitu loh. Bagaimana jemaat itu mau memiliki juru selamat yang benar? Pemimpinnya tahu juru selamat jemaatnya yang benar itu Yahweh dan Yesua, tapi tetap tidak diajarkan ke jemaatnya. Kalaupun diajarkan masih dikasih apa? Toleransi. Ya enggak apa-apalah, kita pakai Allah dan Yesus juga. Kan Tuhan itu tahu isi hati kita. Jari sopo, saya tanya. Ya. Justru Tuhan itu tahu isi jantung hatimu. Sembahlah yang benar gitu loh. Jangan kita mengandalkan kata-kata Tuhan tahu isi hati kita, tapi yang ada di hati kita sama yang keluar dari mulut kita dan yang ada di pikiran kita tidak sinkron. Itu terus piye? Seringkali senjatanya apa? Kan Tuhan itu tahu isi hati kita. Jari sopo, saya tanya. Asal saudara tahu, tidak tersampaikannya kebenaran, satu di antaranya itu karena kebiasaan apa ini? Menunda. Prinsip berlambat-lambat tidak harus sekarang, dan alasan-alasan klise lainnya. Seperti apa alasan klisenya? Tunggu waktunya Tuhan. Kalau saudara perhatikan kan pemimpin-pemimpin gereja zaman sekarang, ketika ditanya, Pak, Yahweh dan Yesua itu benar-benar jemaat sudah diajar? Belum. Tunggu waktunya Tuhan. Gitu loh. Terus ngomong apa lagi nih? Pelan-pelan saja, kan gitu. Nyanyi no wae nek pelan-pelan saja. Terus apa ini? Kita harus bijaksana karena ada orang yang belum bisa menerima Yahweh dan Yesua. Di sini dulu saksinya Pak Dedeng. Tidak ada orang yang keluar dari kehilat ini karena kita beralih dari Allah dan Yesus kepada nama Yahweh dan Yesua. Tidak ada satu jemaat pun yang keluar dari tempat ini, saudara. Ya, jadi anggapan seperti ini benar tidak ini? Pelan-pelan kita harus bijaksana karena masih ada orang yang belum bisa menerima nama Yahweh dan Yesua. Ini anggapan yang sebetulnya cari aman gitu loh. Dan sebetulnya alasan-alasan ini cuma ketakutannya pemimpin gereja yang dikemas dengan apa? Kata bijaksana. Terus dikemas pakai kata apa?
Kita tunggu waktunya Tuhan. Kita itu harus pelan-pelan. Kita harus bijaksana. Kalau kamu ngomong waktunya Tuhan, saya katakan waktunya Tuhan itu ya sekarang, bukan nanti. Wong Yesus sudah ngomong apa? Ladang itu sudah menguning gandumnya, siap untuk dituai. Nah, kalau dikatakan ladang itu gandumnya sudah menguning siap dituai, berarti waktunya Tuhan itu sekarang atau nanti? Ya sekarang. Nek nanti waktunya setan, ngerti tak? Ya, setan kan sukanya gitu. Kalau saudara perhatikan, coba saudara perhatikan, kalau ada orang yang mau bertobat, orang itu mesti dibikin apa? Dibikin mikir 1000 kali. Kalau orang itu mau bertobat terima Bapak Yahweh dan Yesua, coba. Biasanya kalau saudara ketemu dengan orang yang pertimbangannya macam-macam dan lama, disuruh ibadah Sabat juga pertimbangannya lama, asal saudara tahu, itu sebetulnya cara-cara setan untuk menggagalkan atau menjatuhkan iman percaya orang itu. Kalau saudara perhatikan, setan kan sukanya begitu. Kalau ada orang yang mau bertobat, itu mesti dibuat apa? Orangnya dibuat mikir berapa kali? 1000 kali saya gambarkan. Dikasih pikiran apa di otaknya? Nanti dulu aja. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru panggil Yahweh dan Yesua. Dipikir-pikir dulu saja. Ya toh? Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain. Supaya orang itu terlambat dan ketinggalan waktunya Tuhan. Padahal yang namanya waktunya Tuhan yang disebut dengan Moadim, itu tidak pernah terulang untuk 2 kali di kesempatan yang berbeda. Perhatikan ini baik-baik. Waktunya Bapak Yahweh atau yang disebut dengan Moadim, itu tidak pernah diulang Bapak Yahweh dengan kesempatan yang sama di waktu yang berbeda. Itu tidak pernah. Moadimnya Bapak Yahweh untuk hari ini, ya hari ini. Gitu loh. Besok Rison Bapak Yahweh itu punya Moadimnya sendiri. Moadim itu janji pertemuan yang Bapak Yahweh buat sendiri untuk kita ketemu dengan Bapak Yahweh di Kehilat ini. Dan janji pertemuan ini juga bisa berbicara tentang waktunya Tuhan. Moadim atau waktunya Tuhan itu tidak pernah terulang dengan kesempatan yang sama, dengan materi kesempatan yang sama, tapi diulang di waktu yang berbeda. Itu tidak pernah sama, saudara. Moadimnya Bapak Yahweh hari ini tidak sama dengan Moadimnya hari Rison depan atau hari Sabat depan. Tapi yang setan lakukan apa? Tidak usah buru-buru, dipikir dulu baik-baik. Coba kamu renungkan, kamu lihat orang itu yang sudah terima Yahweh dan Yesua. Coba kamu lihat, sekarang dia ditinggal teman-temannya. Kamu lihat juga komunitasnya pada menjauhi orang itu. Kamu pikir-pikir dulu loh, nanti nasibmu kalau kayak dia bagaimana? Setan kan senangnya begitu, saudara. Ngasih pikiran-pikiran yang liar supaya orang itu terlambat dengan waktunya Tuhan. Dan otomatis kalau orang itu sudah terlambat dengan waktunya Tuhan, berarti orang itu selamat atau enggak? Enggak selamat. Karena apa? Dia sudah ketinggalan pesawat, sudah ketinggalan Moadimnya Bapak Yahweh. Jadi seperti inilah kira-kira orang yang imannya itu ditentukan keadaan, bukan menentukan keadaan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau ada 10 orang di Sodom, 10 orang benar di Sodom ini sedang memberitahu kita bahwa orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh mengusahakan untuk hidup benar di hadapan Bapak Yahweh. Ada effort atau usaha atau upaya untuk melakukan setiap perintah Bapak Yahweh supaya dia dideteksi benar oleh Bapak Yahweh. 10 ini adalah nilai gematria dari huruf Yod, di mana Yod itu memiliki beberapa arti. Beberapa di antaranya Yod itu memiliki arti to work dan deed, yang artinya untuk bekerja dan perbuatan. Di mana untuk bekerja dan perbuatan ini berbicara tentang satu effort atau satu upaya atau usaha. Tapi Yod itu juga punya arti faith atau iman, sama seperti
Huruf lamet itu juga punya arti iman juga. Nah, ini seperti yang awal tadi saya katakan kepada saudara. Seperti yang di awal saya sampaikan kepada saudara. Orang benar di angka 10 orang ini benarnya bukan karena kemurahannya Bapak Yahweh. Tapi memang orang itu dia memang kepingin benar di hadapan Tuhan gitu loh saudara. Sehingga dia akan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika dia itu berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka dia akan mencoba dengan segala effort atau usahanya. Pokok semua perintah atau mitzvotnya Bapak Yahweh itu akan dia coba untuk dia lakukan tanpa kesalahan sedikit pun. Karena apa? Dia sangat ingin hidupnya itu dideteksi Bapak Yahweh benar di hadapan Tuhan. Ini sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi saudara. Dan tentunya sekali lagi saya katakan untuk mencari orang yang seperti ini saya sebut sebagai orang yang rare item. Orang yang sangat langka di dunia ini. Kalaupun kita bisa menemukan, itu bisa dihitung dengan jari saudara, jumlahnya. Tidak banyak orang yang pengen hidupnya itu benar-benar benar di hadapan Bapak Yahweh. Nah, sampai di angka 10 ini saudara. Di angka 10 orang ini, Abraham merenung. Di Sodom dan di dekatnya, orang-orang percaya Bapak Yahweh yang betul-betul mengejar hidup yang benar di hadapan Bapak Yahweh. Oh, ternyata jumlahnya itu tidak banyak. Ya, ketika Abraham menawar sampai di angka 10 orang, di situ sebetulnya Abraham itu merenung bahwa ternyata orang yang percaya Bapak Yahweh, baik itu di Sodom maupun di circle-nya Sodom, itu ternyata jumlahnya tidak banyak. Ya, maka kalau kita perhatikan penawarannya Abraham itu bukan naik angkanya tapi turun dari 50 ke 45, 45 ke 40, 40 ke 30, 30 ke 20, dan yang terakhir 20 ke 10 orang. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, satu pertanyaan diajukan untuk kita. Saudara dan saya itu termasuk orang percayanya Bapak Yahweh atau bukan? Saya tanya. Saudara dan saya itu orang percayanya Bapak Yahweh atau bukan? Ya atau tidak? Iya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk orang percaya yang benar atau tidak? Buatlah satu pertanyaan di hatimu. Ketika saya tanya, saudara dan saya itu termasuk orang percayanya Bapak Yahweh atau bukan? Saudara katakan iya, dan itu benar. Saudara dan saya itu termasuk dan sudah masuk orang percayanya Bapak Yahweh. Cuman ketika pertanyaannya itu saya kerucutkan menjadi, saudara termasuk orang percayanya Bapak Yahweh yang benar enggak? Di sini kita harus membuat satu pertanyaan di dalam hati kita. Karena kalau kita termasuk orang percayanya Bapak Yahweh yang tidak benar, perhatikan ini baik-baik. Akan sangat sulit untuk Bapak Yahweh itu menolong kita kelak dari masa-masa kesukaran di dunia ini. Saudara, berikan satu perhatian yang baik untuk ini. Kalau kita itu benar anaknya Bapak Yahweh, orang percaya Bapak Yahweh, lalu cobalah buat satu pertanyaan di dalam jantung hatimu. Aku ini kira-kira termasuk orang percayanya Bapak Yahweh yang benar enggak? Yang sudah benar belum? Yang coba berusaha mengejar hidup yang benar di hadapan Tuhan atau enggak? Ya, coba saudara renungkan kehidupan saudara. Mulai dari keputusan-keputusan yang saudara ambil. Baik itu untuk diri saudara sendiri maupun untuk keluargamu. Ada enggak keputusan, approval yang saudara berikan, persetujuan yang saudara berikan, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk anak, suami atau istrimu dan keluargamu. Ada enggak yang bertentangan dan itu menyakiti hati Tuhan? Kalau ternyata ketika saudara memberikan satu persetujuan untuk suami, istri, atau bahkan mungkin anak saudara, tapi persetujuan itu bertentangan dengan Tuhan, mohon maaf,
Saudara belum menyandang orang percaya yang benar, itu belum. Ya, perhatikan ini baik-baik. Dan kalau saudara sudah menyandang status orang percaya, kerucutkan lagi, buatlah satu pertanyaan. Aku ini kira-kira sudah jadi orang percaya yang benar belum? Kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena ini sangat penting sekali. Karena kalau sampai kita itu cuma jadi orang percaya, tapi kita tidak pernah mengejar yang namanya kebenaran, akan sangat sulit untuk Bapak Yahweh itu menolong kita kelak dari masa-masa kesukaran. Karena kitab suci itu sudah dengan jelas memberitahu kepada kita. Di dalam kitab Alef Kepah atau kitab 1 Petrus, di situ dikatakan yang benar saja itu hampir-hampir tidak diselamatkan. Nah terus bagaimana kalau kita itu tidak benar? Saudara jangan bangga dulu, meterainya sudah Yahweh dan Yesua, cuman saudara termasuk orang percaya yang benar atau belum? Gitu loh. Kitab suci itu sudah memberitahu kita dengan jelas bahwa yang benar saja itu hampir-hampir tidak diselamatkan. Coba kita buktikan. Kita buka kitab Alef Kepa yang ada di depan ini, atau 1 Petrus 4 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama ya, supaya saudara ingat ini baik-baik. Bahwa apa yang saya katakan itu bukan isapan jempol, tetapi memang kitab suci yang menulis. 1 Petrus 4 17-18. Mari kita baca bersama-sama. Di situ dikatakan, sebab ini saatnya untuk memulai penghakiman. Dari mana itu? Bait Elohim. Berhenti sampai di situ dulu. Bait Elohim itu simbol atau gambarannya orang-orang benar. Karena orang-orang benar itu akan identik dengan yang namanya Bait Elohim. Lalu lanjut. Dan jika pertama-tama dari kita orang benar, bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang tidak taat kepada Injil Elohim? Sorry, ya tadi ada yang keliru. Di situ harusnya saya bukan ngomong orang benar, tapi orang percaya. Ya, kita baca lagi. Dan jika pertama-tama dari kita orang percaya, bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang tidak taat kepada Injil Elohim? Ayat 18. Dan jika orang benar dengan susah payah diselamatkan, di manakah orang fasik dan orang berdosa akan nampak? Yang ngomong sekali lagi bukan saya saudara, tetapi kitab suci yang menulis bahwa orang yang dikatakan benar, ya toh, yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini, itu saja untuk diselamatkan masih dikatakan apa itu? Hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau saudara baca dalam versi LAI, itu tulisannya hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi kalau di situ dikatakan apa? Dengan susah payah orang benar yang sudah dapat predikat sadik itu belum tentu diselamatkan loh saudara. Nah terus bagaimana dengan kita kalau kita itu tidak benar? Ini membuktikan bahwa orang percaya itu belum tentu semuanya nanti akan diselamatkan. Maka dengan demikian kitab Romiim pasal ke-8 ayat yang pertama digenapi melalui ayat ini. Kalau saudara perhatikan kitab Roma 8 ayat yang pertama, orang menjadikan ayat ini sebagai ayat pembenaran semboyan bahwa terima Yesus Kristus itu mesti selamat. Sekali Yesus Kristus tetap Yesus Kristus, sekali selamat tetap selamat. Oh iya, saya tanya, buktinya kitab Roma 8 ayat yang pertama ngomong apa? Namun sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Hamasyah Yesua. Tapi apa itu? Bagi mereka yang hidup tidak seturut daging, tapi hidupnya seturut siapa? Ruah atau roh. Maka kita jangan bangga dulu, jangan over pede dulu. Saudara boleh percaya diri. Saudara orang percaya Bapak Yahweh yang dikasih Bapak Yahweh, itu betul. Cuman untuk soal keselamatan, ternyata Bapak Yahweh itu masih punya kualifikasi tersendiri.
masih punya spesifikasi, masih punya S dan C, ya, punya syarat dan ketentuan, ya, term and condition, TNC-nya itu masih ada. Tidak asal pokok kamu sudah dimeterai nama Yahweh dan Yesua, kamu mesti selamat. Oh, ternyata tidak. Ternyata orang percaya itu juga harus apa tadi? Benar di hadapan Tuhan. Soal kriteria orang percaya yang benar itu seperti apa? Saya sudah menerangkan cukup panjang lebar di depan tadi. Kalau saudara simak baik-baik, saudara akan ngerti orang percaya yang nantinya akan diselamatkan itu seperti apa. Saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir ini. Ya, jadi ketika Abraham tawar-menawar dengan Bapak Yahweh, kalau kita melihat tawar-menawar, angka-angka penawaran Abraham ini pakai pola Yunani, ya sudah kita hanya akan melihat, oh Abraham itu ngenyang, seko 50, 45 sampai akhirnya berapa? 10. Sudah berhenti begitu saja. Tapi ternyata sama seperti kenapa Sabat itu bisa menolong kita kelak ketika dunia ini sampai di titik puncak kejahatannya nanti. Kita diberitahu kemarin Sabat, kenapa secara Sabat itu kan cuma ibadah seperti ibadah rutinitas begini. Saudara datang memuji Tuhan, mendengarkan firman, pulang. Sabat kan begitu. Kita kan sedang ibadah Sabat ini, ya. Kalau kita lihat dengan mata jasmani kita, Sabat itu kan cuma seperti ibadah rutin seperti ini saja, seolah-olah ya. Tapi melalui seorang Rabi Yehudi yang bernama Rabi Yosef Burger, dia katakan apa? Bahwa nanti ketika zaman ini sudah masuk dalam peperangan secara final, secara global, satu-satunya yang bisa menolong mereka adalah dengan kuat menjalankan hari Sabat. Kalau kita renungkan, hari Sabat itu kan cuma ritual rutin seperti ini. Tapi kok itu bisa menolong kita? Nah, ternyata hari Rison kemarin kita diberitahu Sabat bisa menolong kita, itu ada alasannya. Melalui huruf sin, bet, dan tau yang menyusun kata Sabat, kita diberitahu dengan jelas kenapa Sabat itu sampai bisa menolong kita. Kenapa menguduskan hari Sabat itu sampai bisa menolong kita. Maka terkadang saya renungkan bagaimana ya dengan orang-orang yang diajak untuk ibadah Sabat, itu alasan terus. Ya, dia selalu mengetengahkan alasan macam-macam. Kemalaman kek, yang ngantuk kek. Tapi kalau jeng-jeng sampai jam 1 malam tidak pernah ngantuk matane. Ya, terkadang saya heran. Kalau untuk ibadah Sabat paling sampai jam berapa sih kita? Paling banter sampai jam 10. Banter mana sih banter banget ya jam 2, jam 3. Ya toh? Tapi kalau untuk acara jeng-jeng, untuk acara yang tidak benar, untuk brengsek-brengsekan sampai pagi ya betah lelean bareng, merem-melek bareng. Itu loh. Tapi nek untuk Sabat kenapa orang itu keberatan? Terkadang saya heran. Terus nanti pada saat dunia ini benar-benar terjadi perang final atau global, terus mereka itu mau bagaimana gitu loh. Yang saya renungkan orang-orang ini kira-kira nanti mau bagaimana? Apa pada saat sudah dekat sama perang diumumkan di Indonesia, katakanlah ini contoh. Saudara-saudara sekalian, besok tanggal 1 Juli tahun 2025 Indonesia akan diserang. Kita akan perang dengan negara ini. Apa dia kemudian baru bertobat terus kedandapan Sabat sana sini? Sudah percuma. Karena yang dilihat Bapak Yahweh itu bukan pas mendekati atau pas hari hanya terjadi kesukaran itu kita minta pertolongan. Tapi sejak sekarang ini, effort yang kita berikan sejak sekarang ini, yang seharusnya malam-malam begini kita bisa tidur enak, kita bisa santai-santai di rumah, ya toh? Kita bisa jualan, tapi kita membalikkan kaki kita dari semua kesenangan itu untuk kita memilih diam di rumah Tuhan. Itu effort yang Bapak Yahweh lihat. Nek pas hariane percuma kayak tunggale. Ya, banyak orang yang seperti itu. Yang diajak sejak dulu ndak mau, tapi mendekati hariannya podo kedandapan gurutukan. Lah ini kan model simpatisan kalau begitu. Orang-orang percaya simpatisan.
Kalau saya kok terus terang tidak yakin. Orang-orang yang model begini ini nanti akan masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Terus terang, saya tidak yakin. Ya, saya hanya berani mengatakan saya tidak yakin. Ya, saya tidak mau mengatakan pasti orang selamat orang seperti itu. Karena apa? Soal keselamatan itu haknya siapa? Bapak Yahweh. Tapi jujur saja, secara pribadi saya tidak yakin dengan yang model seperti ini, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang percaya Bapak Yahweh dan Yesua yang benar. Amin. Jadilah orang percaya Bapak Yahweh dan Yesua itu yang benar. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu berhak untuk satu tiket masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini.